Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Manga Black Clover chapter ke-246 yang merupakan chapter terbaru sekarang telah rilis. Oleh sebab itu, seperti biasa, jika manga Black Clover chapter terbarunya rilis, saya akan membuat pembahasannya. Sebelumnya, saat Asta berubah ke mode hitamnya yang baru karena kemarahannya setelah dia melihat Gaoze ditusuk dengan pedang sihir besar oleh Dante memang telah membuat Asta kehilangan kendali akan dirinya sendiri. Dan meskipun Asta kehilangan kendali akan dirinya sendiri, namun kekuatan yang dikeluarkan Asta dalam mode hitamnya yang baru ini juga sangat meningkat. Tapi meski kekuatan Asta sudah meningkat, pada akhirnya Asta yang telah berubah ke wujud hitamnya yang baru ini dapat dikalahkan oleh Dante dengan cukup mudah. Karena setelah Dante mulai serius bertarung, Asta yang menerima beberapa pukulan dari Dante langsung kalah dan berakhir tidak sadarkan diri. Dan pada chapter kali ini menariknya, saat Asta tidak sadarkan diri, dia malah mendengar teriakan yang berasal dari dalam tubuhnya. Dan saat hal itu terjadi, kita juga bisa melihat yang berteriak itu adalah gambar siluet iblis milik Asta. Dan teriakan yang terus dikatakan oleh iblis milik Asta ini adalah kemarahan dan keinginannya untuk membunuh. Dan seharusnya kita sudah bisa menebak siapa yang ingin dibunuh oleh iblis milik Asta ini sampai dia berteriak-teriak seperti itu. Ya, kemungkinan besarnya yang ingin dibunuh oleh iblis Asta ini adalah Dante dan iblis yang dimiliki oleh Dante. Karena iblis milik Asta ini selain berteriak ingin membunuh, dia juga mengatakan kalau tidak ada ampun. Yang itu berarti iblis milik Asta ini sangat dendam pada orang ini. Memang benar, pada chapter kali ini kita kembali dapat melihat gambar siluet iblis milik Asta. Namun meski gambar siluet iblis milik Asta muncul kembali, tapi sekarang juga belum ada informasi tambahan apapun mengenai iblis yang dimiliki oleh Asta ini. Karena pada chapter kali ini, iblis milik Asta cuma berteriak ingin membunuh tanpa ampun saja. Oleh sebab itu, sekarang informasi yang kita tahu mengenai iblis milik Asta ini adalah sebelumnya dia dikatakan sebagai iblis tingkat bawah oleh Lucifer, iblis yang dimiliki oleh Dante. Pada chapter yang lalu, Yami dan Dante memang telah memulai pertarungan mereka. Dan Yami yang sangat marah pada Dante yang telah berani melukai para anggotanya, akhirnya dia memang berhasil melukai Dante dengan tebasan sihir kegelapannya. Tapi meski Yami telah berhasil mendaratkan serangannya, tentunya hal itu masih belum cukup untuk dapat mengalahkan Dante. Karena saya rasa Dante memanglah tidak akan kalah semudah itu, apalagi dia juga belum menggunakan kekuatan iblisnya sampai maksimal. Dan benar saja, pada chapter kali ini Dante yang telah menerima serangan dari Yami dan akhirnya membuat dia terluka malah terlihat gembira. Dan kegembiraan Dante ini bisa terjadi karena menurut Dante selama ini belum ada seorang pun yang berhasil memuaskan niat jahatnya. Yang itu berarti selama ini Dante belum pernah menemui orang yang dapat melukainya dalam bertarung. Dan baru Yamilah satu-satunya orang yang berhasil melakukan hal itu kepada Dante. Oleh sebab itulah Dante terlihat sangat gembira saat dia mendapat luka dari serangan Yami. Tapi mengejutkannya setelah Dante terluka dan luka yang diakibatkan oleh Yami itu diperlihatkan kepada semua orang, tiba-tiba bekas luka yang ada di dada Dante itu bisa langsung sembuh. Dan tentu saja melihat kejadian ini Yami dan Vanessa terkejut. Bahkan Vanessa juga mengatakan kalau sihir yang digunakan oleh Dante untuk menyembuhkan lukanya sendiri ini adalah jenis sihir yang sangat berbeda dengan sihir yang sampai sekarang telah digunakan oleh Dante. Yang itu berarti sihir yang digunakan Dante kali ini adalah sihir lainnya yang dimiliki oleh Dante. Memang benar, untuk sekarang kita masih belum tahu sihir apa yang digunakan oleh Dante yang bisa membuatnya dapat menyembuhkan lukanya itu. Tapi kalau menurut saya ada kemungkinan kalau sihir yang digunakan Dante untuk menyembuhkan lukanya ini adalah sihir yang dimiliki oleh Lucifer. Karena saya rasa jika Dante dapat menggunakan kekuatan iblisnya sampai 100%, maka besar kemungkinan kalau dia juga akan bisa menggunakan sihir yang dimiliki oleh Lucifer. Dan karena tentunya Lucifer juga memiliki sihirnya sendiri, maka tidak akan jadi aneh jika Dante yang kemungkinan dapat menggunakan kekuatan iblis sampai 100% juga dapat menggunakan kekuatan sihir yang dimiliki oleh Lucifer.
Di pembahasan sebelumnya, karena Dante mengatakan kalau setelah ini para penyihir tingkat Arken akan menjadi pengikutnya dan juga akan mematuhi perintahnya, maka saya memang sempat membuat pendapat kalau alasan kenapa kelompok Dark Triad mengincar Yami adalah untuk menjadikan Yami sebagai anak buahnya. Dan ternyata pendapat saya itu pada chapter kali ini langsung dipatahkan. Karena ternyata bukan itulah alasan kenapa Dark Triad mengincar Yami. Sebelumnya, Dante memang telah mengatakan kalau Yami adalah kunci untuk menghubungkan dua dunia. Dan dunia yang ingin dihubungkan oleh kelompok Dark Triad dengan menggunakan Yami ini adalah dihubungkannya dunia manusia dengan dunia bawah. Dan ternyata alasan kenapa Dante ingin menghubungkan dunia manusia dengan dunia bawah adalah karena dia ingin membuat dunia manusia dipenuhi dengan iblis-iblis dari dunia bawah. Dan dengan begitu, maka dunia manusia akan dipenuhi oleh iblis dari dunia bawah dan dunia manusia akan menjadi dunia yang penuh dengan niat jahat. Dan menariknya, ternyata cara agar dunia manusia dan dunia bawah bisa terhubung dibutuhkan alur sihir yang disebut pohon Yggdrasil. Dan untuk menciptakan alur sihir pohon Yggdrasil itu dibutuhkan sihir kegelapan tingkat Arken dan sihir pohon dunia milik William. Oleh sebab itulah kenapa sebelumnya Zenon mendapat tugas untuk menangkap William hidup-hidup. Karena ternyata sihir milik William memang sangat diperlukan untuk membuat impian mereka bisa menjadi kenyataan. Memang benar untuk sekarang sudah jelas kenapa kelompok Dark Triad memburu Yami dan juga William. Tapi untuk sekarang yang masih belum kita ketahui adalah mengenai tingkatan seperti apa sihir Arken ini. Karena memang kelompok pertama yang mengatakan sihir tingkatan Arken adalah kelompok Dark Triad. Jadi seharusnya yang akan menjelaskan mengenai tingkatan Arken ini adalah kelompok Dark Triad. Tapi pada kenyataannya sampai sekarang kelompok Dark Triad atau mungkin orang lain belum menjelaskan apapun mengenai sihir tingkatan Arken ini. Oleh karena itulah hal itu membuat saya semakin penasaran. Inilah kejadian menarik terakhir yang dapat saya bahas mengenai manga Black Clover chapter ke-246 ini. Setelah kita diperlihatkan penjelasan Dante mengenai alasan kenapa dia mengincar Yami, cerita manga Black Clover chapter ke-246 ini memang langsung dialihkan di Kerajaan Spade. Dan ternyata di Kerajaan Spade saat ketika pemimpin Dark Triad tidak ada, malah terdengar kabar kalau ada mata-mata dari Kerajaan Clover. Dan ternyata meskipun beberapa orang di Kerajaan Spade tidak percaya kalau ada mata-mata dari Kerajaan Clover, namun pada kenyataannya kabar itu memang benar adanya. Karena memang saat Dante tidak ada di markasnya, ada orang misterius yang tengah berada di dalam ruangan Dante dan melihat berkas-berkas yang dimiliki oleh Dante. Dan menariknya saat orang misterius ini ketahuan oleh salah satu kesatria sihir bawahan Dante, orang misterius ini berhasil mengalahkan kesatria sihir yang mempergokinya dengan cukup mudah. Dan setelah berhasil mengalahkan kesatria sihir yang mempergoki aksinya di ruangan Dante, orang misterius ini pun langsung pergi tanpa bersuara. Tapi yang menariknya saat orang misterius ini berjalan pergi dengan santai, kita malah diperlihatkan dengan simbol dari kesatria sihir Black Bull yang ada di tas grimoire-nya. Yang itu berarti mata-mata dari Kerajaan Clover yang dimaksud oleh orang-orang tadi adalah orang misterius yang berasal dari kelompok kesatria sihir Black Bull ini. Tapi sekarang yang jadi pertanyaan adalah kira-kira siapakah orang misterius dengan simbol kesatria sihir Black Bull di tas grimoire-nya yang menyelinap ke ruangan Dante ini? Memang benar untuk sekarang kita belum bisa mengetahui identitas sebenarnya dari orang misterius yang memiliki simbol kesatria sihir Black Bull yang telah menyelinap ke ruangan Dante ini. Tapi kalau menurut saya, jika dilihat dari sihir yang dia gunakan untuk mengalahkan kesatria sihir yang memergokinya, sihir itu mirip dengan sihir yang dimiliki oleh Valtos. Dan buat kalian yang lupa, Valtos dulu adalah salah satu anggota kelompok teroris yang dipimpin oleh Patri. Dan karena untuk sekarang waktu sudah berlalu sekitar setengah tahun, maka memang tidak menutup kemungkinan kalau hukuman Valtos sudah berakhir. Karena jika diingat-ingat lagi, kalau saya tidak salah ingat, Valtos adalah orang pertama dalam kelompok teroris ini yang ingin berubah dan menebus semua kesalahan yang selama ini telah ia lakukan. Oleh sebab itulah selama menjalani hukuman yang dijaga oleh Mereoleona, Valtos sama sekali tidak pernah mengeluh. Karena dia memang ingin menebus semua kesalahan yang selama ini telah dia lakukan dengan menjalani hukuman itu.
Dan mungkin karena hukuman Valtos telah berakhir lebih cepat, karena sikapnya yang ingin berubah inilah pada akhirnya Yami merekrutnya untuk menjadi anggota Kesatria Sihir Black Bull. Karena memang dengan sihir yang dia miliki, Valtos memang sangat cocok dijadikan seorang mata-mata. Jadi kalau menurut saya, jika melihat sihir yang digunakan oleh orang misterius ini, sepertinya orang misterius dengan simbol Kesatria Sihir Black Bull di tas grimoire-nya ini adalah Valtos. Eits, tapi karena semua yang saya katakan mengenai orang misterius ini hanya berasal dari pendapat saya pribadi, jadi belum tentu juga apa yang saya katakan ini memang benar. Jadi jika kalian memiliki pendapat sendiri mengenai siapa kira-kira orang misterius ini, kalian bisa menuliskannya pada kolom komentar, agar kita bisa saling bertukar pendapat mengenai hal yang satu ini. Nah, itulah kejadian-kejadian menarik yang dapat saya bahas mengenai manga Black Clover chapter ke-246 ini. Kalau menurut kalian, kejadian manakah yang paling menarik? Tinggalkan komentar kalian ya.